Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Felix karena telah mengizinkan saya untuk mengikuti seleksi asisten dosen Geologi Struktur jurusan Geologi Universitas Indonesia. Pada kali ini saya akan menjelaskan hukum phi, di mana hukum phi sendiri merupakan materi pilihan Bapak yang diberikan kepada saya untuk saya jelaskan pada video kedua ini. Oke, selanjutnya saya akan mengulas sedikit pengertian hukum phi. Hukum phi merupakan hukum yang menjelaskan hubungan yang terjadi antara kemiringan topografi relief dengan kenampakannya pada peta atau udara. Orientasi perlapisan bergantung pada kemiringan lereng dan nilai dip dari pelapisan. Tujuan kita mempelajari hukum phi sendiri untuk dapat menentukan pelapisan batuan dan dapat menentukan pola penyebaran singkapan. Next. Berikut merupakan blok diagramnya. Nah, bisa diperhatikan yang pertama, ada vertical strata, bentuknya seperti ini. Pada peta, bentuknya lurus saja. Yang kedua, ada horizontal strata, bentukannya seperti ini. Pada peta, bentukannya seperti V, yang menuju ke kontur. Yang ketiga, ada strata deep upstream, bentukannya seperti ini. Dan bentuk V-nya pada peta seperti ini, menuju ke hulu. Selanjutnya ada strata deep downstream, bentukannya seperti ini. Dan bentukan pada peta V-nya seperti ini, di mana V-nya itu mengarah ke hilir. Selanjutnya ada strata deep downstream, shallower than slope of valley floor. Nah, bentukannya seperti ini. Nah, bentukan V point-nya seperti lancip ke atas. Dia itu mirip dengan horizontal strata yang ini, cuman dia lebih lancip. Oke, saya akan menjelaskan aturan hukum phi. Yang pertama, pelapisan vertikal tidak akan membentuk V. Yang kedua, pelapisan horizontal membentuk huruf V yang sejajar dengan kontur. Yang ketiga, pelapisan dengan dip pada punggungan akan membentuk huruf V yang mengarah ke arah punggungan. Yang keempat, pelapisan dengan dip pada lembahan akan membentuk huruf V yang mengarah ke arah lembahan. Yang kelima, pelapisan dengan dip pada lembahan dan memiliki kemiringan kurang dari lereng akan membentuk huruf V yang berarah ke punggungan dengan sudut yang sangat lancip. Oke, next. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan contoh pengerjaannya. Pertama, kalian harus siapkan konturnya dulu ya. Itu sudah pasti. Dan jangan lupa perhatikan skalanya juga. Jadi kalian harus punya peta kontur yang disediakan oleh skala, karena skala sendiri merupakan bagian yang terpenting dari geologi. Yang kedua, kalian buat garis perpanjangan dari strike-nya. Ya, jadi setelah mendapat strike-nya di sini, ada strike dip-nya di sini, kalian bikin garis perpanjangannya. Ya, kalian tinggal tarik lurus saja sesuai dengan searah dengan strike-nya. Ya, seperti gambar ini. Yang ketiga, kalian bisa buat garis tegak lurus dari perpanjangan garis strike-nya pada pangkal peta. Nah, jadi pas kalian udah buat garis lurus seperti ini, pada pangkal petanya kalian bikin garis tegak lurus. Nah, perhatikan juga nih, nilai kontur yang terbuat dari yang paling rendah itu jika itu merupakan lembahan. Jika nilainya yang paling tinggi, dia itu punggungan. Karena ini ke bawah dan dari yang tinggi, maka bisa dipastikan kalau ini ada punggungan. Oke, kita masuk ke yang keempat. Nah, di sini kalian harus buat garis perpotongan pada perpanjangan garis strike yang merepresentasikan nilai kontur pada peta. Nah, ini maksudnya garis ini nih. Dan yang dimana merepresentasikan nilai pada peta kan, nilai kontur pada peta. Nah, kalian bisa lihat. Ya, sama kan? Nah, pas kalian bikin garis ini, kalian juga harus memperhatikan jarak antar garisnya nih. Nah, jarak antar garisnya ini kalian dapatkan dari rumus S sama dengan jarak antar kontur per skala dikali panjang skala. Jarak antar konturnya kalian bisa lihat dari sini nih. Gap antar konturnya nih. Di sini kan 50, 40, 30, 20, 10. Jadi kalian ambil salah satunya aja, salah satu gapnya aja. Jadi 50 kurang 40 sama dengan 10 kan. Nah, kalian masukkan di sini 10 per skalanya. Skalanya dapat dari sini. Jadi 10 per 40 dikali panjang skala. Dikali panjang ini nih maksudnya. Ya, kalian bisa ukur pakai penggaris ya. Berhubungan saya nggak tahu nih, nggak ada penggarisnya. Jadi saya perkirakan kalau ini ada 2 cm. Jadi kalian masukin angkanya jadi 10 per 40 dikali 2 cm. Hasilnya setengah senti ya, 0,5 cm. Jadi jarak antar ini setengah senti saja. Oke, selanjutnya kalian juga harus memperhatikan garis terdekat dari garis pangkal peta. Jika disesuaikan dengan data, apakah peta ini merupakan punggungan atau lembahan?
Ya karena dia letaknya juga di bawah ya, garisnya di bawah dan dimulai dari yang terbesar ke kecil, ya bisa dipastikan kalau ini kalian juga harus melihat ini garis dipnya. Jika dia bertolak belakang maka dia sudah dipastikan dia punggungan. Kalau dia sara dengan dipnya yang ke atas nih garisnya, misalkan dia sara nih di atas, nah dia itu merupakan lembahan, sudah bisa dipastikan ya. Oke, selanjutnya kita akan buat garisnya, garis putus ini. Nah sebelumnya kalian harus bikin garis nih, garis miring ini nih. Nah garis miring ini didapat dari sudut pada dip. Nah di sini kalian bisa perhatikan, di sini sudutnya harus 45 derajat. Kalian harus pakai busur hitungnya. Ya busur di sini kalian tarik 45 derajat. Nah setelah 45 derajat kalian juga harus memperhatikan penarikan garis ini nih, yang garis lurus nih, titik-titik ini. Nah garis titik-titik ini ditarik dari perpotongan antara dip yang tadi kita buat ini dengan garis miring. Nah, jadi kalian tarik garis putus-putusnya dari 50, 40 juga, 30 juga, 20 juga, dan 10. Setelah itu, kalian tinggal titikin deh. Titikin di mana yang garis titik-titik itu melewati kontur sesuai dengan nilainya. Misalkan dia ini kan 50. Nah, jadi kalian titikin nih. Kalau misalkan titik-titik ini melewati batas yang 50 ini konturnya, kalian titik bulat ini. Nah, kalian juga bulatin nih. Misalkan dia 40, kalian bulatin nih. Di sini pas dilihatin nih 40. Di sini kalian bulatin, di sini kalian juga bulatin. Ya, begitu pun seterusnya ya. Oke, setelah itu langkah terakhirnya kalian tuh tinggal tarik garis nih, hubungin titik-titiknya nih. Nah, setelah kalian hubungin titik-titiknya, kalian baru kelihatan tuh. Dia itu bisa dilihat tuh gambarnya pembuangan atau lembahan. Lebih jelas lagi ntar kelihatannya. Oke, berikut ini daftar pustakanya. Sekian dari saya. Selanjutnya kita praktikum yuk. Oke, selanjutnya kita akan mulai latihan praktikumnya. Di sini saya sudah sediakan peta konturnya. Ada skalanya juga, ada strike dipnya. Jadi kalian tinggal pakai saja. Oke, kita mulai praktikum ya. Oke, pada langkah pertama buat strike dipnya. Di sini strike dipnya cuma berupa, dibilang di sini ada di titik Z ada strike dip N90 is garing 70. Nah, jadi kalian di sini di titik Z ini kalian harus bikin strike dipnya. Nah, caranya karena dia bilangin N90 is, berarti dia menganan ya ke arah kanan. Pakai busur, di sini nolnya. Ke arah sini busurnya. Oke. Di sini kan 90. Jadi kalian tinggal tarik garis di sini ke sini. Garis lurus saja. Itu kan sudah 90 derajat kan? Nah, untuk DP sendiri kalian bikinnya tarik garis tegak lurus saja sama strike-nya, karena DP sendiri itu sudah pasti tegak lurus dengan strike. Oke, untuk selanjutnya kita hitung jarak antar barisnya. Rumusnya itu jarak antar kontur per skala dikali panjang skala. Jarak antar konturnya didapat dari sini nih. Kita lihat dulu nih konturnya. Yang paling tinggi kan 1250, yang paling rendah kan 1200. Nah, kita hitung nih. Ini sudah pasti kan 1210, 1220, 1230, 1240, 1250. Nah, jadi kita perhatikan salah satu gapnya aja nih. Jadi kan sini kan 1250 sama 1240. Kita kurangin aja nih. Kan 10 kan. Nah, jadi kalian jarak antar kontur ini 10. Masukin sini 10. Satuannya meter per skalanya. Nah, skalanya kan sudah disediakan nih 50 meter. Jadi per aja 50 dikali 2 cm. 2 cm ini didapat dari panjang ini dihitung bunga penggaris. Tadi saya sudah hitung ya. Ini panjangnya 2 cm. Jadi kalian masukkan 2 cm. Setelah dilakukan perhitungan hasilnya 0,4 cm. Gapnya. Jadi pas kalian bikin garis ini, gapnya ini 0,4 cm. Nah, ntar saya tunjukkan ya. Oke, selanjutnya kalian bikin ini ya, jarak antar garis ini. Kalian perpanjang dulu nih strike-nya. Lalu bikin garis tegak lurus pada pangkal peta nih. Nah, jarak antar garisnya itu 0,4 cm. Yang tadi saya sudah hitung ya. Nah, kalian bikin nih, ya bikinnya secukupnya aja. Oke, next. Nah, di yang keempat ini kita tulis nih ketinggiannya nih. Kan di sini kan dimulai dari ini kan 1250, 1240 pasti kan, 1230. Nah, jadi kan dia dari rendah kan, dari rendah ke tinggi. Jadi kita mulai dari rendah ke tinggi juga nih. Tulis di sini garis pertamanya 1200 dan seterusnya. Oke, selanjutnya kita bikin garisnya nih, bikin garis miringnya. Nah, bikin garis miring ini kalian harus lihat nih sudut dipnya nih, kan 70 derajat nih. Jadi kalian tinggal pakai busur 70 derajat ke sini, tarik garis. Setelah tarik garis, lalu kalian di perpotongan antara garis miringnya sama garis
perpanjangan dipnya ini, kalian bikin garis putus-putus nih. Nah, udah kan? Di 1200, di 1210, dan seterusnya. Nah, kalau udah, kita akan masuk ke langkah selanjutnya ya. Oke, di langkah selanjutnya, kan di garis-garis putus ini kan kita sudah buat nih tadi kan. Nah, di sini kalian titikin sesuai dengan nilai konturnya. Misalkan di sini kan garis yang pertama ini kan 1200, berarti garisnya ini kan garis putus-putusnya. Nah, kalian titikin ini garisnya sesuai dengan nilai konturnya. Misalkan di sini kan 1200. Ya, kalian bisa tarik lurus nih kan. Nah, sesuai dengan nilainya. Jadi kalian baru titikin. Di sini juga nih. Kalian titikin nih kan 1200 nih. Nah, kita ambil contoh lainnya ya, 1210. Nah, di titik ini garisnya ini kan, garis putus-putusnya. Di sini kan kalian lihat nih. Nah, ini kan 1210 kan? Nah, sesuai kan? Kan titikin. Di sini juga titikin. Di sini juga titikin karena ini nilainya 1210 di konturnya, di perpotongan konturnya kan titikin. Oke, setelah itu kalian bisa masuk ke langkah selanjutnya. Oke, kita masuk ke langkah terakhir. Jadi kita tinggal menghubungkan titik-titiknya pakai suatu garis. Nah, kalian tinggal hubungkan nih. Ya, usahakan jangan kaku. Yang kaku dimaksud di sini adalah seperti lancip-lancip gitu. Ya, kalian tenturkan saja pas penarikannya agar kelihatan lebih baik. Nah, berarti kalian sudah bisa interpretasi nih. Kalau kalian sudah tarik garisnya, kan kelihatan nih punggungan nih. Ini lembahan, ini punggungan. Ya kan? Sangat kelihatan kan? Oke, sekian dari latihan praktikumnya. Dan terima kasih telah mengikutinya.